Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Wawan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang kebahasaan teks eksposisi. Langsung saja kita mulai. Ada beberapa kebahasaan yang muncul pada teks eksposisi, yaitu ada kata baku, ada kata teknis, ada kata rujukan, ada kata kerja mental, ada kata penghubung, dan ada kata transisi. Nah, kata-kata ini hampir semuanya kita sudah pernah dengar. Hampir semuanya sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, hari ini kita akan bahas kembali satu persatu. Ada kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Teks eksposisi itu merupakan jenis teks ilmiah populer, sehingga penulisannya pun menggunakan kata baku. Jadi kebakuan itu bukan hanya dari aspek pemilihan kata, tetapi juga dalam struktur kalimat dan penerapan ejaan. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kata itu baku atau tidak baku. Seperti ini. Ada kata kamis. Ada kata kamis. Kamis itu merupakan kata baku. Kenapa? Karena ada kata tidak baku dari kamis, yaitu kemis. Kan kita sering mendengar hari Kamis. Nah, kalau ditulis pakai bukan pakai A, itu nanti menjadi tidak baku. Nah, itu dilihat dari kata tersebut tidak baku. Kemudian dari Jumat. Kata Jumat ini sekilas justru malah salah, tetapi justru ini yang betul. Jumat itu adalah kata baku, yang tidak baku adalah Jumat. Pakai petik satu di atas. Jumat itu tidak. Nah, kata memukul ini adalah kata baku dengan imbuhan. Karena apa? Karena memukul ini kata dasarnya adalah pukul, mendapatkan awalan me. Nah, kata yang berawalan KTSP dalam hal ini adalah P, ini menjadi luluh atau menjadi berubah bunyi. Nah, memukul berubah menjadi memukul. Nah, kalau sudah memukul ini benar, kalau memukul itu salah. Berikutnya ini ada contoh penggunaan kata depan juga. Nah, kalau kata depan itu kan seharusnya dipisah. Nah, ini sudah betul dipisah. Tetapi kalau kalian menjumpai kata depan, tetapi penulisannya digabung, nah, itu nanti kata itu menjadi tidak baku. Nah, itu adalah penjelasan tentang kata baku. Kemudian yang kedua kata teknis. Kata teknis itu adalah kata-kata yang ada pada bidang tertentu. Kata teknis juga disebut juga sebagai kata ilmiah atau kata kajian. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ada kata legalisir. Kata ini belum tentu semua orang tahu maknanya. Nah, kata legalisir ini tidak semua orang tahu maknanya. Legalisir, legal itu kan sah. Legalisir artinya ada yang tahu? Legalisir. Legalisir secara kamus, oh ternyata setelah saya buka, legalisir itu pun bukan kata baku. Yang baku itu adalah legalisasi. Legalisasi. Nah, legalisasi apa? Itu pengesahan. Legalisasi adalah pengesahan. Ini kita akan saja legalisasi. Nah, ini baku. Kalau legalisir ternyata benar tidak baku. Nah, itulah gunanya kita punya kamus di tangan. Itu bisa setiap saat kita betulkan. Kemudian kata opnam.
Nah, kata opnam ini adalah rawat inap. Rawat inap. Ini adalah kata baku dalam bidang kesehatan. Belum tentu semua orang itu tahu maknanya. Opnam kalau ditulis opnam saja itu tidak baku. Tetapi kalau ada e-nya, opname, nah itu menjadi baku. Kemudian ada afiks. Nah, afiks ini kalau dalam arti itu adalah imbuhan. Afiks ini istilah dalam bidang kebahasaan. Afiks. Nah, afiks ini ada prefiks, yaitu afiks kan imbuhan. Nah, imbuhan itu ada yang letaknya di awal, namanya prefiks. Ada yang letaknya di tengah, namanya infiks. Ada yang letaknya di akhir, namanya sufiks. Ada yang letaknya di awal dan akhir, namanya konfiks. Ini adalah kata teknis. Ataupun kalian bisa menyebutkan kata-kata yang lain, supervisi, kurikulum, draft ataupun yang lain, itu semuanya kata baku. Tidak semua orang tahu maknanya. Yang ketiga, kata rujukan. Apa itu kata rujukan? Kata rujukan adalah kata yang digunakan sebagai rujukan data. Nah, data ini data itu kan bersifat fakta. Nah, data ini biasanya kan kita rujuk dari lembaga ataupun perorangan. Nah, kalau misalkan data itu berasal dari lembaga, kita bisa gunakan kata berdasarkan data titik-titik. Nah, berdasarkan data dari kepolisian bahwa orang itu adalah DPO. Nah, itu juga bisa. Nah, ini namanya kata rujukan. Atau merujuk pada pendapat Imam Syafi'i menyebutkan bahwa basmalah itu syir. Maaf, basmalah itu jahar. Nah, itu boleh menggunakan kata merujuk pada pendapat. Atau berdasarkan pernyataan dari, nah itu juga boleh. Yang jelas itu merupakan rujukan, dan rujukan itu harus yang kredibel, yang bisa dipercaya. Nah, kata-kata ini, kata-kata rujukan ini muncul pada teks eksposisi. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan pikiran atau perasaan. Jadi kata kerja ini tidak melakukan perbuatan fisik, tidak melakukan perbuatan fisik. Contohnya apa? Contohnya dalam memperkirakan. Nah, kalau memperkirakan, orang itu berarti tidak beraktivitas fisik, hanya sebatas pikiran saja yang bekerja, menduga, meyakini, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Nah, itu semua adalah contoh kata kerja mental. Tidak melakukan aktivitas. Nah, sebaliknya ada kerja material. Kata kerja material itu kata kerja yang melakukan aktivitas fisik. Contohnya berlari, jelas menguras fisik, melempar, menulis, mendorong, membuang, menonton. Itu semuanya aktivitas fisik. Ada aktivitas. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya ada kata penghubung. Kata penghubung istilah lainnya adalah konjungsi. Konjungsi yang muncul pada teks eksposisi itu sebenarnya tidak hanya konjungsi kausalitas sebab akibat, ada banyak sekali. Ya, adapun untuk konjungsi kausalitas itu biasanya ditandai dengan kata sebab, karena, akibatnya, dan lain-lain. Sehingga, hingga, nah, itu adalah hubungan kausalitas. Tapi di samping itu banyak konjungsi yang digunakan pada teks eksposisi. Oke. Selain kata konjungsi itu juga ada kata transisi. Apa itu kata transisi? Kata yang menjembatani dua kalimat agar terjalin secara runtut. Nah, ini kata transisi itu ya hampir mirip dengan kata penghubung, tetapi bukan termasuk kata penghubung. Kata transisi itu hanya sebagai pemberhentian sebentar, ya, tapi kita akan melanjutkan kembali perjalanannya.
Misalkan ada sebuah kalimat, kemudian kalimat itu nanti ada kata transisi, kemudian setelah kata transisi itu adalah lanjutan daripada kalimat yang sebelumnya. Ini hampir mirip dengan kata penghubung. Contohnya kata apa? Dengan demikian. Kata dengan demikian otomatis kan di sebelum kata ini ada sebuah kalimat. Kita harus rajin membantu orang tua agar orang tua kita itu senang terhadap kita dan seterusnya. Dengan demikian, ya maka kita harus rajin-rajin membantu orang tua. Itu kata dengan demikian adalah contoh kata transisi. Atau menanggapi hal tersebut. Pada kata ini pun otomatis di depannya itu sudah ada kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya, kemudian titik menanggapi hal tersebut. Tersebut itu kan adalah kata rujukan tersebut. Berarti kan mengacu pada kalimat sebelumnya. Ini adalah contoh kata transisi. Selain kata transisi juga ada kata persuasif. Persuasif itu ajakan. Ada kata hendaklah, sebaiknya, perlu. Ini juga muncul di teks eksposisi. Itu materi kebahasaan yang muncul pada teks eksposisi. Materi ini diambil dari buku Platinum dan juga buku paket Dinasa. Kita kombinasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.